Ini adalah kisah kehidupan, kisah nyata yang pernah aku alami. Inilah kisah hidupku yang semua orang tidak pernah tahu apa yang aku alami. Seorang pria setengah baya mendatangi seorang guru ngaji, dan dia pun berkata, "Ustadz, saya sudah bosan hidup. Saya jenuh. Rumah tangga saya berantakan. Usaha saya pun kacau, Ustadz. Apapun yang aku lakukan, semuanya selalu berantakan. Saya ingin mati saja, Ustadz. Bahkan aku tidak pernah merasakan sebelumnya seperti ini." Sang Ustadz pun tersenyum. "Oh, kamu sakit?" "Tidak, Ustadz. Saya tidak sakit. Saya sehat dan bahkan benar-benar sehat. Hanya jenuh dengan kehidupan ini. Itu sebabnya saya ingin mati saja. Saya benar-benar ingin mengakhiri penderitaan saya dengan kematian." Seolah-olah tidak mendengar pembelaannya, sang Ustadz pun meneruskan, "Kamu sakit, dan penyakitmu itu sebutannya adalah alergi hidup. Ya, kamu alergi terhadap kehidupan. Banyak sekali di antara kita yang alergi terhadap kehidupannya. Kemudian, tanpa disadari, kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma kehidupan. Hidup ini berjalan terus. Sungai pun, kehidupan mengalir terus. Tetapi kita menginginkan status kita. Ya, kita berhenti di tempat, kita tidak ikut mengalir. Itu sebabnya kita jatuh sakit. Kita mengundang penyakit. Resistansi kita, penolakan kita untuk ikut mengalir bersama kehidupan, membuat kita sakit. Yang namanya usaha pasti ada pasang surutnya. Percayalah anak muda. Dalam hal berumah tangga, bentrokan-bentrokan kecil itu memang wajar, lumrah adanya. Persahabatan pun tidak selalu langgeng. Tidak ada yang abadi. Apa sih yang langgeng? Yang abadi dalam hidup ini, kita tidak menyadari akan sifat kehidupan. Kita ingin mempertahankan suatu keadaan, kemudian kita gagal, kecewa, dan bahkan kita sampai menderita. Penyakitmu itu bisa disembuhkan, anak muda, asal kamu ingin sembuh dan bersedia mengikuti petunjukku.
Demikian ujar sang ustadz. Dan dia pun berkata, "Tidak ustadz, tidak. Saya sudah betul-betul jenuh dengan kehidupan ini. Tidak. Saya tidak ingin hidup lagi, Ustaz. Saya tidak punya kekuatan untuk mengarungi apa yang saya jalani selama ini. Saya benar-benar terpuruk. Dan saya seperti pohon yang kehilangan akarnya. Itulah yang aku jalani selama ini, Ustaz." Pria itu menolak tawaran sang ustadz. "Jadi, kamu tidak ingin sembuh? Kamu betul-betul ingin mati?" "Iya." "Apa itu keinginan itu yang membuat kamu mengakhiri kehidupanmu?" "Iya, memang saya sudah bosan hidup." Dan Ustadz pun menjawab dengan tegas, "Baik, besok sore kamu akan mati. Ambillah obat ini. Setelah botol diminum malam ini, setengah botol lagi besok sore jam 6. Dan jam 8 malam kau akan mati dengan tenang." Giliran dia bingung, setiap ustadz yang ia datangi selama ini selalu berupaya untuk memberikannya semangat untuk hidup. Akan tetapi, ustadz yang satu ini aneh. Malah ia bahkan menawarkan racun. Tetapi karena ia memang sudah betul-betul jenuh, akhirnya ia pun menerimanya dengan senang hati. Pulang ke rumah, ia langsung menghabiskan setengah botol racun yang disebut obat oleh Ustadz Edian itu. Dan ia merasakan ketenangan sebagaimana tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Begitu rileks, begitu santai. Tinggal satu malam, satu hari, dan ia akan mati. Iya, ia akan terbebaskan dari segala macam penyakit dalam hidupnya. Sebut saja macam masalah. Malam itu, ia memutuskan untuk makan malam bersama keluarga di restoran masakan Jepang. Sesuatu yang sudah tidak pernah ia lakukan selama beberapa tahun terakhir. Pikir-pikir malam terakhir, ia ingin meninggalkan kenangan manis. Sambil makan, ia pun bersenda gurau. Suasananya sangat banget, sangat santai banget. Sebelum tidur, ia pun mencium bibir istrinya dan membisiki di kupingnya, "Sayang, aku mencintaimu." Karena malam itu adalah malam terakhir, ia ingin meninggalkan kenangan manis. Esoknya bangun tidur, ia membuka jendela kamar dan melihat keluar.
Tiupan angin pagi menyegarkan tubuhnya, dan ia tergoda untuk melakukan jalan pagi. Pulang ke rumah setengah jam kemudian, ia menemukan istrinya masih tertidur. Tanpa membangunkannya, ia masuk dapur dan membuat 2 cangkir kopi. Satu untuk dirinya dan satu lagi untuk istrinya. Karena pagi itu adalah pagi terakhir, ia ingin meninggalkan kenangan manis. Sang istri pun merasa aneh sekali. Dan istri pun berkata, "Mas, apa yang terjadi hari ini? Selama ini mungkin aku salah. Maafkan aku jika aku punya salah terhadapmu, Mas. Aku hanya seorang istri yang banyak keterbatasan, banyak kekurangan dalam hidupku. Bahkan aku tidak tahu apa yang menjadi kekuranganmu di hadapanmu, Mas." Di kantor, ia menyapa setiap orang, bersalaman dengan setiap orang. Stafnya pun bingung. Hari ini bos kita kok aneh ya? Stafnya sambil terkagum-kagum dengan penuh keraguan yang pada waktu itu diselimuti dengan rasa yang bingung. Sambil berbicara sedikit di depan 2 orang lainnya yang sedang bekerja. Dan sikap mereka pun langsung berubah. Mereka pun menjadi lembut. Karena siang itu adalah siang terakhir. Ia ingin meninggalkan kenangan manis. Tiba-tiba segala sesuatu di sekitarnya berubah. Ia menjadi ramah dan lebih toleran terhadap orang. Bahkan apresiatif terhadap pendapat-pendapat yang berbeda. Tiba-tiba hidupnya menjadi indah. Ia mulai menikmatinya. Pulang ke rumah jam 5 sore. Ia menemukan istri tercinta menungguinya di beranda depan rumahnya. Kali ini justru sang istri yang memberikan ciuman kepadanya. "Mas, sekali lagi aku minta maaf kalau selama ini aku selalu merepotkan kamu, Mas. Anak-anak pun tidak ingin ketinggalan. Ayah, maafkan kami semua ya. Kami bingung dengan ayah. Akhir-akhir ini ayah terlihat stres, murung, dan banyak berdiam diri. Dede sayang sama ayah." Begitulah celetukan dari seorang anak yang masih lugu dan juga polos. Selama ini ayah selalu stres karena perilaku kami semua. Itulah celetukan istrinya yang penuh dengan keputusasaan melihat suaminya yang belakangan ini selalu murung. Tiba-tiba
sungai kehidupan mengalir kembali. Tiba-tiba hidup menjadi sangat indah. Dan ia pun memilih untuk membatalkan niatnya untuk bunuh diri. Tetapi bagaimana dengan setengah botol yang sudah ia minum? Yang sore sebelumnya dia sudah meminumnya. Ya Allah, apakah maut akan datang kepadaku? Tundalah kematian itu ya Allah. Aku takut. Aku takut sekali jika aku harus meninggalkan dunia ini. Semuanya sudah bahagia. Dan bahkan aku belum pernah merasakan ketenangan hidup yang aku alami sekarang ini. Dan aku merasa hidupku jauh lebih berarti. Aku meralat semua keinginanku ya Allah. Ia pun buru-buru mendatangi sang ustadz yang telah memberi racun kepadanya dengan penuh harapan bahwa kehidupan yang baru ia rasakan begitu indah dan membuatnya sangat bahagia. Ingin kembali ia jalani dengan penuh dan juga sungguh-sungguh dalam melewatinya. Sesampainya di rumah, dia pun waktu itu tiba di rumah ustadz yang pernah memberikan racun kepadanya. Pria itu langsung mengatakan bahwa ia akan membatalkan kematiannya karena ia takut sekali jika harus kembali kehilangan semua hal yang telah membuat dia menjadi hidup kembali. Apa yang telah menjadi pengalaman melihat wajah pria itu, rupanya sang ustadz pun langsung mengetahui apa yang telah terjadi. Dan kemudian sang ustadz pun berkata, "Buang saja botol itu. Isinya air biasa kok. Kau sudah sembuh, nak. Apabila kau hidup dalam kepasrahan, apabila kau hidup dengan kesabaran bahwa maut dapat menjemputmu kapan saja, maka kau akan menikmati setiap detik kehidupanmu. Leburkan egomu, hilangkan keangkuhanmu, lepaskan semua kesombonganmu, anak muda. Jadilah lembut selembut air dan mengalirlah bersama sungai kehidupan. Kau tidak akan jenuh dan tidak akan bosan. Kau akan merasa hidup. Itulah rahasia kehidupan. Itulah kunci kebahagiaan. Itulah jalan menuju ketenangan. Percayalah, Allah selalu bersama kita. Jadi tanamkan dalam hatimu bahwa segala sesuatunya adalah ketetapan Allah. Selalu ingatlah kepada Allah sebagaimana engkau diciptakan sebagai hambanya
untuk selalu mengingatnya. Dan jangan pernah lupa untuk bersyukur terhadapnya. Ingat itu baik-baik, anak muda. Jika kau selalu bersyukur dengan apapun yang kau lakukan dan apapun yang kau jalani, maka kehidupan dan kebahagiaan yang sebetulnya akan kau peroleh sampai akhir hayatmu. Itulah beberapa kata-kata bijak yang ditorehkan oleh Ustadz itu terhadap anak muda yang dalam keputusasaan beberapa waktu yang lalu. Buat engkau dimanapun Anda berada, kita bisa mengambil hikmah dari cerita kehidupan ini, bahwa segala sesuatunya tidak ada yang abadi. Semua harta, kekuasaan, dan segala bentuk prestasi adalah titipan semata. Untuk itulah kita selalu harus mengingat bahwa semua adalah ketetapan Allah dan semuanya adalah kebesaran Allah. Kita hanya manusia biasa yang dituntut untuk berbakti kepada Allah dan mensyukuri segala bentuk kehidupan yang kita jalani. Semoga bermanfaat untuk Anda. Cerita kehidupan ini dari sumber yang terpercaya, berdasarkan realitas hidup, kisah nyata. Islam itu baik. .blogspot.co.id. Sampai ketemu di cerita inspirasi realitas kehidupan yang lainnya.